Selamat datang di Kavia Science. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang apa itu tegangan RMS atau tegangan efektif. Nah, seperti biasa, pembahasan pertama akan kita mulai dari definisi terlebih dahulu, baru selanjutnya kita akan bahas ke contoh kasus. Menurut definisinya, tegangan RMS atau tegangan efektif merupakan akar kuadrat rata-rata dari tegangan sebuah rangkaian AC. Yang dimana VRMS ini dapat dituliskan sebagai akar dari V kuadrat rata-rata. VRMS ini memberikan kita gambaran tentang seberapa besar kira-kira tegangan pasti dari suatu rangkaian AC. Dan VRMS ini juga dapat digunakan untuk menentukan berapa kira-kira daya yang dikeluarkan sebuah perangkat elektronik apabila perangkat tersebut dihubungkan ke rangkaian AC. Sebagai contoh, misalkan kita hubungkan sebuah lampu dengan hambatan R pada rangkaian tegangan AC. Pada kasus ini, hal yang biasanya ingin kita ketahui adalah seberapa besar daya P yang dikeluarkan oleh lampu dalam watt. Nah, jika kita ingat, rumus tegangan AC itu kan dapat dituliskan sebagai VAC sama dengan Vm dikali sin omega T. Jika diketahui lampu memiliki hambatan R, maka besarnya daya pada lampu itu dapat dituliskan sebagai P sama dengan V kuadrat per R. Nah, si V-nya kita ganti jadi Vm sin omega T, lalu kita kuadratkan, dan kita dapatkan P atau daya itu sama dengan Vm kuadrat sin kuadrat omega T per R. Dengan P itu daya, satuannya watt, Vm itu tegangan maksimal dari si tegangan AC, satuannya volt. Omega itu merupakan kecepatan sudut dari tegangan AC. Dan R itu adalah hambatan dari lampu yang kita gunakan. Nah, di sini kita dapatkan daya P itu dalam bentuk persamaan sinusoidal kuadrat. Jika kita coba gambarkan persamaan ini dengan komputasi, maka akan kita peroleh grafik sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat dari grafik ternyata nilai P bervariasi terhadap waktu. Jadi si P itu berubah-ubah bergantung pada waktunya. Awalnya besar P itu 0 watt ya, saat T sama dengan 0 sekon. Ketika si waktunya berubah, si P akan naik jadi 100 watt maksimal, kembali lagi ke 0, naik lagi ke 100, dan turun lagi ke 0. Nah, jadi si P di sini bervariasi terhadap waktu. Plot grafik yang dilakukan, ini menggunakan Python 3. Codingnya nanti ada di akhir video. Silahkan dilihat jika ingin dapat codingnya. Di sini, kita ngeplot waktu yang digunakan tuh dari 0 sampai 0,02 sekon. Cuman kenapa ini tulisannya 2? Dikarenakan di sini untuk membuat si plotnya lebih bagus ya. Karena kalau misalkan kita pakai 0,00025 misalnya itu terlalu banyak nolnya. Jadi si 0,25 ini kita kalikan 10 pangkat min 2 pada bagian T-nya. Ya, jadi ini maksudnya adalah plot dari 0,0 sekon sampai 0,002 sekon. Ya, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, itu ya grafik ini. Kita kembali lagi ke daya. Di sini daya yang kita dapatkan adalah daya yang bervariasi terhadap waktu. Sedangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, daya yang tertera pada lampu di pasaran itu ditulis dalam nilai pas. Contohnya, kita bisa lihat ada lampu yang dijual dengan daya pas 35 watt, ada lampu yang dijual dengan daya 40 watt, dan lain-lain. Nah, daya pas yang ditulis pada lampu ini bukanlah daya sebenarnya yang dikeluarkan oleh lampu. Hal ini dikarenakan dari penurunan yang sudah kita lakukan, kita ketahui bahwa daya lampu P itu memiliki bentuk persamaan yang bergantung pada waktu dan bukan nilai pas. Nilai daya pas yang dituliskan pada lampu itu dibuat agar kita bisa mengira-ngira seberapa besar
daya yang mungkin dikeluarkan apabila lampu dihubungkan dengan rangkaian AC. Nah, seperti itu ya. Sekarang, untuk menentukan daya kira-kira ini, kita bisa menentukan terlebih dahulu berapa kira-kira tegangan pas pada suatu rangkaian AC. Untuk mencari ya tegangan kira-kira, salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan mencari rata-rata tegangan dari AC. Jadi dengan rata-rata tegangan dari AC, kita berharap kita bisa dapat tegangan kira-kira dari rangkaian tersebut. Nah, untuk mendapat rata-ratanya, kita misalkan dulu, kita tinjau sebuah rangkaian AC dengan persamaan tegangan Vm sama VAC sama dengan Vm dikali sin 2pi dikali F dikali T, yang dimana 2πf itu adalah omega ya. Di sini kita gunakan Vm-nya sama dengan 100 volt, frekuensinya 50 Hz, berarti omeganya sama dengan 314 radian per sekon. Jadi persamaan VAC kita atau tegangan bolak-balik kita itu adalah 100 dikali sin 314 T. Nah, ini persamaan dari persamaan dari tegangan AC yang kita gunakan. Selanjutnya, kita coba nih plot grafik persamaan V ini terhadap waktu dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 0,02 sekon. Plot menggunakan komputasi akan menghasilkan grafik yang lebih kurang sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat si V ini akan bervariasi terhadap waktu sesuai dengan bentuk sinusoidal. Grafik sinusoidal. Nah, untuk menghitung rata-rata, sebenarnya kita bisa langsung menggunakan rata-rata integral. Tetapi, agar proses perhitungan lebih kelihatan, kita akan coba ambil sampel dari grafik ini, dan kita coba hitung rata-ratanya. Jadi kita akan coba ambil sampel dari grafik yang sudah kita buat, dan kita hitung rata-ratanya. Kita coba ambil 9 sampel di sini. Kita ambil sampel saat si T itu sama dengan 0 sekon, yaitu saat T sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 2 sekon, 0,5 kali 10 pangkat min 2 sekon, 0,75 kali 10 pangkat min 2 sekon, sampai 2 kali 10 pangkat min 2 sekon, atau 0,02 sekon. Ada 9 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data dengan 9 variasi tegangan. Oke. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata sampel atau V rata-rata, tegangan rata-rata, kita bisa jumlahkan semua tegangan yang kita dapat dari sampel dibagi total sampel yang kita ambil. Ya kan, untuk mencari rata-rata. Di sini yang awal ada 0, dan itu ada 70,71, ada 100 plus, ada plus 70,71, kembali lagi ke 0, negatif 70,71, negatif 100, negatif 70,71, dan kembali lagi ke 0. Oke? Nah, ini jika kita jumlahkan seluruh yang ada di atas, dan kita bagi 9, ternyata kita dapatkan besarnya tegangan rata-rata itu sama dengan 0. Nah, dari perhitungan sampel, ternyata kita dapatkan tegangan rata-rata yang diperoleh itu adalah 0. Kenapa bisa begini? Rata-rata 0 ini disebabkan adanya nilai positif tegangan dan ada nilai negatif tegangan, ya. Sehingga pas kita jumlahkan hasilnya 0. Nah, dikarenakan kita belum bisa memperoleh nilai kira-kira dari tegangan rata-rata, dikarenakan adanya nilai negatif, sekarang bagaimana jika kita coba gitu ya, si V ini kita kuadratkan. Jadi kita nilai negatifnya itu kita ubah jadi positif semua. Karena kalau 0 itu kan tidak memberikan apa-apa ya. Kita tidak dapat gambaran kalau misalnya rata-ratanya 0. Nah, sekarang kita coba kuadratkan si V ini dan kita coba cari rata-ratanya. Di sini misalkan kita coba kuadratkan si VAC, maka kita akan dapatkan VAC kuadrat itu sama dengan 100 sin 314 T dikuadratkannya. Nah, ini bakal sama dengan 100 kuadrat itu adalah 10.000. Nah, sin kuadrat, ya sin kuadrat.
dikali 314T. Jadi, selanjutnya, kita bakal memplot persamaan VAC kuadrat ini ke dalam bentuk grafik ya. Dari plot yang dilakukan, sekarang kita dapatkan seluruh nilai V kuadrat itu positif ya. Kalau sebelumnya kan ada nilai negatif tuh. Nah, sekarang semuanya positif. Nah, selanjutnya, sama seperti tegangan rata-rata, pada tegangan kuadrat, kita akan ambil sampel. 9 sampel, dan kita coba cari rata-rata dari V kuadrat ini. Tuh ya. Nah, misalkan kita ambil 9 sampel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya kita cari V kuadrat rata-rata. Nah, V kuadrat rata-rata itu sama dengan yang awalnya T, saat T sama dengan 0, tegangannya 0, itu lanjut ke 5000 volt kuadrat, 10.000 volt kuadrat, yaitu positif 5000, ditambah 0 lagi, ditambah 5000, ditambah 10.000, ditambah 5000 lagi, ditambah 0. Nah, jadi ada 9 data, kita jumlahkan dan kita bagi 9. Nah, di sini, saat semuanya dijumlahkan dan dibagi 9, dari perhitungan kita dapatkan rata-rata tegangan kuadrat itu adalah 40.000 volt ya. Nah, sekarang kita dapat gambaran nih, rata-rata tegangan kuadrat itu 40.000 volt. Tapi ingat, ini volt kuadrat ya. Sedangkan yang kita gunakan tegangan itu kan volt ya. Jadi, si rata-rata tegangan kuadrat ini bakal kita akarkan. Nah, saat kita akarkan, kita perolehlah VRMS, ya kan? Karena pada definisi sebelumnya, si VRMS itu adalah akar dari tegangan kuadrat rata-rata. Nah, dengan demikian, misal kita akarkan 40.000 tadi, kita dapatkan dari 9 sampel ini, kira-kira besar tegangan yang ada di sini, si VAC ini adalah sekitar 66,66 volt. Jika V maksimalnya 100 volt dan omega dan frekuensinya 50 Hz tadi ya. Nah, jadi ini adalah cara kita mendapatkan VRMS. Cara kita ingin mengetahui kira-kira berapa besar tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan AC. Nah, jadi VRMS itu gunanya untuk itu. Dan cara mencarinya lebih kurang seperti itu. Nah, yang ini, VRMS yang kita hitung nih, ini kan masih cara kasar ya, dikarenakan kita cuma ngambil 9 sampel. Selanjutnya, kita akan perhalus perhitungan kita, si VRMS ini, dengan menggunakan integral. Caranya gimana? Caranya, kita hitung rata-rata si V kuadrat ini, bukan menggunakan sampel, tapi menggunakan integral ya. Nah, di sini, V kuadrat rata-rata itu bakal sama dengan 1 per T dikali integral dari 0 sampai T V kuadrat dt. Maksud dari persamaan ini apa? Jadi ini sama aja dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita ambil sampel ya. Kita ambil sampel, ada jumlah banyak tegangan, kita jumlahkan semua, kita bagi dengan total sampelnya. Nah, ini juga sama. Integral ini menunjukkan bahwa kita menjumlahkan semua tegangan yang ada dari grafik yang tadi, dan kita bagi dengan total sampel yang ada gitu ya. Kalau misalnya satu periode itu totalnya semua sampelnya, dari 0 sampai 0,02 itu ada berapa sampel gitu misalnya. Maka si integral ini maksudnya adalah pembagian dari seluruh jumlah tegangan yang ada di V kuadrat dibagi dengan berapa banyak sampel yang digunakan. Nah, 1 per T periode. Nah, lebih kurang kayak gitu. Sekarang, si V kuadrat ini kita bentukkan dalam bentuk umum aja loh ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk umumnya. V kuadrat sama dengan V kuadrat M sin kuadrat omega. T dt. Ini lupa T-nya. Yang ini ya persamaannya. Nah, ini berarti V kuadrat rata-rata itu sama dengan V kuadrat ini kan konstanta ya, V kuadrat M. Ini bisa kita keluarkan. Jadi kita dapatkan V kuadrat M per T integral dari 0 sampai T sin kuadrat omega T dt. Oke. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan integral 0 sampai T sin kuadrat omega T dt. Ini T ya, ada T ya. Sin kuadrat omega T dt. Kita akan coba integralkan dulu yang ini.
kita selesaikan bentuk dari sin kuadrat omega t dt. Nah, di sini kita ingat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1 ya. Berarti kita bisa tuliskan sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Oke? Dan dari persamaan trigonometri juga kita ketahui bahwa cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Ya kan? Berarti kita bisa tuliskan cos kuadrat theta itu sama dengan cos 2 theta plus sin kuadrat theta. Nah, sekarang sin kuadrat theta itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta-nya ini kita ganti dengan cos 2 theta plus sin kuadrat theta. Nah, selanjutnya si cos 2 theta ditambah sin kuadrat theta ini kita keluarkan dari dalam kurung dan kita dapatkan sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta dikurang sin kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta ini bisa pindah ke kiri ya. Jadi 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Nah, sin kuadrat theta sama dengan setengah dikali 1 min cos 2 theta. Jadi, untuk mengerjakan integral 0 sampai t sin kuadrat omega t dt ini, kita akan ubah si sin kuadrat omega t ini ke bentuk 1/2 dikali 1 min cos 2 omega t, gitu ya. Karena theta itu kan sama dengan omega kali t ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ubah integralnya. Nah, yang awal ini berubah jadi ini gitu ya. Jadi 0 sampai t setengah dikali 1 min cos 2 omega t dt. Selanjutnya untuk integral ini seperti integral biasa, setengahnya kita masukkan ke dalam, dan ini juga setengahnya kita masukkan ke dalam. Integral dari setengah dt itu ya t/2 ya. Dan integral dari negatif cos 2 omega t itu sama dengan sin 2 omega t dibagi 2 dikali 2 omega t. Ya, ini integral biasa. Nah, di sini yang 2 ini kita kalikan jadi 4. Batas integralnya adalah 0 sampai t. Oke? Jika kita masukkan batasnya, untuk yang 0 kita tidak usah tuliskan ya. Jika kita masukkan batasnya, kita dapatkan integral dari 0 sampai t sin kuadrat omega t dt itu sama dengan t/2 dikurang sin 2 dikali omega itu kan sama dengan 2pi per t ya. Jadi 2pi per t kali t dibagi 4 yang omega ini diubah jadi 2pi per t. Nah, kalau si t ini dicoret, jadi si sin bakal jadi sin 4pi. Yang dimana sin 4pi itu sama dengan 0. Dikarenakan sin 4pi itu sama dengan 0, maka bagian sebelah kanan ini bakal jadi 0. Sehingga integral dari 0 sampai t sin kuadrat omega t dt itu bakal jadi t/2 atau periode per 2. Jadi integral yang ini yang pengen kita selesaikan ini bakal jadi t/2. Ya udah. Berarti tinggal kita substitusikan dan kita dapatkan v kuadrat rata-rata itu sama dengan v kuadrat m per t. Nah, integralnya kita ganti jadi t/2 dari perhitungan. T-nya kita coret. Berarti kita dapatkan v kuadrat rata-rata itu sama dengan v kuadrat m per 2. Yang dimana v m kuadrat ini adalah kuadrat dari tegangan maksimal yang dimiliki oleh tegangan AC. Nah ya, Vm ini ya. Jika kita ingin mencari VRMS, berarti tinggal kita akarkan kan? Kita akarkan si V kuadrat rata nih. Nah, jika kita akarkan, di sini kita dapatkan VRMS itu sama dengan akar dari Vm kuadrat per 2 atau VRMS itu sama dengan Vm dibagi akar 2. Nah, jadi besarnya tegangan kira-kira dari sebuah rangkaian itu sama dengan besarnya tegangan maksimal dari rangkaian AC itu dibagi akar 2. Nah, jadi dapatlah rumus VRMS seperti ini. Dari sini datangnya akar 2 itu. Lalu apakah VRMS ini bisa digunakan untuk semua jenis tegangan? Jawabannya tidak. Dikarenakan si VRMS yang Vm sama dengan akar 2 sama dengan Vm per akar 2 ini hanya bisa berlaku
untuk tegangan yang sinusoidal. Kalau tegangannya bentuk tegangan kotak atau tegangan gergaji, itu tidak bisa digunakan. Kita harus turunkan lagi dengan cara mencari rata-rata V kuadrat dengan integral. Langkah-langkahnya sama lebih kurang seperti sebelumnya ya. Tapi untuk sinusoidal, misalnya tegangan bolak-balik sinusoidal, kita bisa gunakan rumus praktis ini, VRMS sama dengan Vm per akar 2. Nah, seperti itu ya. Nah, dari soal, kita kan gunakan Vm-nya sama dengan 100 ya. Jadi, VRMS-nya itu bakal sama dengan 70,71 volt. Nah, ini lebih kurang dekat ya dengan yang perhitungan kita secara kasar tadi. Kalau secara kasar kan kita hitungannya tuh 66,66 volt ya. Tapi ketika kita gunakan integral, hasilnya lebih pas dan detail. Itu besarnya VRMS sama dengan 70,71 volt. Nah, jadi ini besarnya tegangan kira-kira yang dihasilkan oleh rangkaian bolak-balik AC gitu ya. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan pertama kita. Berapa besar daya kira-kira yang dihasilkan oleh lampu? Nah, kita misalkan hambatan lampu itu 100 ohm. Berarti VRMS itu sama, daya yang dikeluarkan kira-kira itu sama dengan VRMS kuadrat dibagi 100, ya kan? Dari perhitungan itu kan VRMS sama dengan 70,71 ya. Ini kita kuadratkan, kita bagi hambatannya 100. Berarti besarnya daya kira-kira dari si lampu itu adalah 50 watt ya. Ini watt bukan volt. Nah, jadi dari perhitungan yang kita lakukan, apabila kita menghubungkan sebuah lampu yang memiliki hambatan 100 volt ke sebuah tegangan dengan tegangan maksimalnya itu ada 100 volt, maka besarnya watt yang bakal dikeluarkan atau daya yang bakal dikeluarkan lampu itu adalah sebesar 50 watt lebih kurang. Nah, 50 watt inilah yang bakal dihitung atau ditulis di kotak lampunya gitu. Kalau misalnya kita jual, biasanya ditulis 50 watt per 100. Ya lebih kurang kayak gitu. Nah, di sini kita udah menggunakan VRMS untuk mencari daya. Dan kita juga udah coba menghitung VRMS ini dengan cara integral gitu ya. Selanjutnya untuk komputasinya, nah ini komputasi yang saya lakukan. Saya menggunakan coding Python 3. Yang saya tulis di sini ada VAC, ini tegangan VAC, rumus untuk VAC. Saya plot grafiknya dari 0 sampai 0,02 sekon ya. Tapi di sini saya tulis 2 dikarenakan untuk agar si grafiknya lebih rapi ya gitu ya, bagian bawahnya. Tapi dikarenakan saya tulis 2 di sini, untuk bagian persamaannya saya tambahkan 0,01. Nah, biar dia balik ke persamaan semula. Di sini ada tegangan VAC, udah itu VAC ini bakal keluar dari tegangan dari persamaan sebagai VAC. Udah itu saya juga ada tulis daya dari VAC ini dan juga ada VAC kuadrat. Nah, lalu jika kalian ingin plot, ya tinggal diganti di sini. Jika kalian ingin plot daya, ya tinggal tuliskan di sini P. Jika kalian ingin plot V kuadrat, nah yang ini jadi tulis V kuadrat ya. Jika kalian ingin plot VAC, ya tinggal ganti ini jadi VAC. Ya tinggal ubah-ubah P-nya aja nih. Nah, grafiknya lebih kurang seperti codingnya lebih kurang seperti ini. Grafik yang dihasilkan bakal sama dengan yang disampaikan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Kavya Science.